Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edwin dan selamat datang di Keiko Dev. Pada video kali ini, saya mau mengajarkan kepada teman-teman sekalian mengenai pemrograman komputer ya teman-teman. Nah, untuk pembelajaran ini sendiri ditujukan kepada teman-teman yang sama sekali belum mengerti terkait pemrograman. Jadi teman-teman yang pingin belajar pemrograman, silahkan mengikuti video ini ya. Nanti akan dibuat beberapa kali video ya. Di seri ini nanti kita mau belajar mulai dari dasar sampai dengan belajar bahasa pemrogramannya itu sendiri. Nah, nanti teman-teman akan mengerti mengenai apa itu program, kemudian bagaimana merancang sebuah program dan juga apa sih yang dilakukan oleh sebuah program itu. Nah, itu nanti akan teman-teman pelajari di series video ini. Ya, kita akan masuk ke bagian pendahuluan mengenai pemanfaatan teknologi informasi ya, teman-teman. Nah, apa aja sih yang dibahas? Nanti teman-teman akan mengetahui mengapa teknologi informasi itu dibutuhkan, kapan teknologi informasi itu dibutuhkan, dan apa sih yang dikerjakan oleh teknologi informasi itu sendiri. Ini adalah Pak Budi. Nah, Pak Budi ini memiliki sebuah usaha yaitu toko kelontong. Di tokonya ini, Pak Budi menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk dapat memantau aktivitas transaksi di tokonya ini, Pak Budi memiliki satu pegangan yang disebut buku kas ini, teman-teman. Jadi nanti kegiatan transaksi, baik itu penjualan maupun nanti ada penambahan stok di tokonya, Pak Budi selalu mencatat pada buku kas ini. Jadi Pak Budi nanti bisa mengetahui di minggu ini tuh masing-masing produk yang ada di tokonya itu memiliki penjualan berapa banyak sih. Kemudian kapan Pak Budi harus menambahkan stok. Jadi ia akan melihatnya, ia akan menentukan semua itu berdasarkan catatan pada buku kasnya ini, teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, tokonya ini mulai bertambah ramai oleh pembeli, teman-teman, karena pelayanan yang diberikan oleh Pak Budi ini cukup baik. Jadi banyak pelanggan yang suka berbelanja di tokonya Pak Budi ini. Nah, karena penjualan kian bertambah karena tadi ya pelanggannya mulai banyak berdatangan, Pak Budi pun mulai mempertimbangkan nih untuk membuka cabang tokonya di beberapa tempat. Alhasil Pak Budi pun berhasil memiliki beberapa toko di beberapa lokasi ya teman-teman. Ini kalau bisa dilihat tuh ada di berbagai kota bahkan lintas pulau. Nah, tapi teman-teman perlu ingat tadi Pak Budi kan suka untuk melakukan pemantauan begitu ya di tokonya. Nah, tapi dengan bertambahnya cabang ini, nggak mungkin dong Pak Budi melakukan pemantauan secara langsung. Oleh karena itu, Pak Budi pun merekrut beberapa orang untuk dapat menjadi manajer di cabang tokonya ini, teman-teman. Nah, nggak lupa juga, jadi ingat ya, tadi Pak Budi memiliki kebiasaan baik yaitu melakukan pencatatan transaksi di sebuah buku kas, teman-teman. Nah, ini juga diterapkan di toko-toko cabangnya nih, teman-teman. Jadi para manajer ini nanti masing-masing diminta untuk melakukan pencatatan pada buku kas, di mana nanti ini akan dilaporkan ke Pak Budi. Nah, gimana caranya Pak Budi mengetahui laporan buku kas ini? Sementara kan toko-tokonya ini kan tersebar di berbagai kota nih. Nah, oleh karena itu, untuk mempermudah proses pelaporannya, Pak Budi pun memanfaatkan teknologi nih, teman-teman. Ia memiliki sebuah aplikasi yang dibuat khusus untuk tokonya ini, yang nantinya setiap toko yang ada di berbagai kota ini melaporkan laporan transaksinya pada aplikasi ini. Nah, jadi Pak Budi nggak perlu repot-repot lagi tuh untuk mengetahui laporan penjualan di cabang toko-tokonya. Seperti itu. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, jadi setidaknya untuk melakukan pemanfaatan teknologi itu dibutuhkan 3 poin ini, teman-teman. Yang pertama adalah banyaknya transaksi, kemudian yang kedua adalah ketersebaran, kemudian yang ketiga adalah keunggulan. Nah, ini maksudnya apa? Yang pertama ini, banyaknya transaksi.
Jadi kalau misalkan nih di suatu bisnis ya, misalkan katakanlah tadi contohnya toko. Kalau misalkan transaksinya itu nggak begitu banyak, pemanfaatan teknologi itu masih belum dibutuhkan teman-teman. Karena justru dengan penggunaan teknologi namun transaksi di bisnis itu tidak terlalu besar, itu akan memberatkan secara cost-nya ya teman-teman, atau secara biayanya. Karena kan untuk pengadaan teknologi itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Nah, jadi banyaknya transaksi ini merupakan salah satu faktor kapan sih teman-teman harus memanfaatkan teknologi. Nah, kalau Pak Budi tadi kan karena penjualan di tokonya makin rame ini teman-teman. Jadi untuk meningkatkan kecepatan pelayanannya, Pak Budi pun memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah poin ketersebaran. Nah, ini maksudnya apa? Jadi misalkan suatu bisnis itu memiliki cabang di beberapa tempat nih. Kemudian untuk melakukan pemusatan informasi, kalau tadi contohnya kasusnya Pak Budi tadi adalah untuk melakukan pemusatan laporan transaksi harian, Pak Budi pun memanfaatkan teknologi. Jadi nanti dari toko-toko yang ada di beberapa kota itu nanti tinggal melaporkan pada satu aplikasi, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian keunggulan. Nah, apa yang dimaksud dengan keunggulan? Simpelnya gini teman-teman. Coba kita menilik pada kasus perbankan. Apabila teman-teman disuruh milih nih, bank yang memiliki fitur ATM dengan bank yang tidak memiliki fitur ATM nih, teman-teman pilih yang mana? Tentunya teman-teman akan memilih menabung di bank yang memiliki ATM kan teman-teman. Nah, ini merupakan faktor keunggulan. Jadi setiap bisnis itu memiliki uh, nilai unggul masing-masing. Misalkan kalau bank tadi, bank A ini memiliki layanan ATM, jadi dia akan lebih unggul secara teknologi sehingga mampu memiliki layanan yang lebih baik dari bank yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi ini setidaknya kapan sih kita harus memanfaatkan teknologi, setidaknya butuh 3 poin ini ya teman-teman. Nah, dari tadi kita udah ngomongin terkait pemanfaatan teknologi. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dilakuin oleh teknologi itu teman-teman? Secara garis besar, teknologi itu dalam satu rangkaiannya itu memiliki 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu merupakan data. Nah, data ini nanti akan diproses untuk menjadi sebuah informasi atau output gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan rangkaian yang dilakukan oleh teknologi nih. Ada input berupa data-data yang masih mentah begitu ya teman-teman. Kemudian input data-data ini tadi akan diproses oleh teknologi yang nanti akan menghasilkan output berupa informasi seperti itu. Jadi ini merupakan gambaran besar rangkaian apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh teknologi itu. Ya, itu tadi ada input, ada proses, dan juga ada output.